Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Rima dalam pembelajaran matematika, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen dan juga sebaliknya. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana bentuk desimal dan juga bagaimana bentuk persen. Nah, yang akan kita bahas adalah mengubah satu sama lain, desimal menjadi persen dan juga sebaliknya. Perhatikan contoh 0,2 sama dengan 20%. Kemudian 2% sama dengan 0,02. Bagaimana ya cara mengubahnya? Jika ada pertanyaan 0,5 sama dengan berapa persen ya? Jika ada pertanyaan lagi, 22% itu jika dibentuk dalam desimal jadi berapa ya? Nah, itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya silahkan kalian berdoa dulu di rumah masing-masing ya. Hal yang pertama akan kita bahas dalam pembelajaran ini adalah mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Kita simak ya. Karena persen artinya per 100, maka pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dengan berpenyebut 100. Oke, Bu Rima ulang sekali lagi. Karena persen itu artinya per 100, maka pecahan desimalnya akan diubah menjadi pecahan biasa yang memiliki penyebut 100. Kita langsung saja. Nah, sebelumnya perlu kalian ingat kembali. Yang pertama, kalau di belakang koma itu hanya ada satu angka, berarti itu artinya per 10. Jika yang di belakang koma itu ada 2 angka, berarti itu adalah per 100. Dan jika di belakang koma itu ada 3 angka, berarti itu tandanya per 1000. Nah, sekarang kita langsung menuju contoh ya. Perintah soalnya, ubahlah pecahan desimal di bawah ini menjadi persen. Nah, soalnya adalah 0,2. 0,2 ini kita diminta untuk menjadikan persen. Berarti tadi langkah pertama adalah kita menjadikan desimal menjadi pecahan biasa yang memiliki penyebut 100. Tapi kita ingat lagi, kalau di belakang koma itu satu angka, berarti artinya, nah ini kan koma. Nah, di belakang koma ini satu angka, berarti artinya itu per 10. Dan ini 2-nya ditulis saja di sini. 2. Loh, kok tidak langsung jadi 100? Berarti kalau belum menjadi per 100, kita harus menjadikannya per 100. Bagaimana caranya? Ini harus menjadi per 100 ya. 10 kalikan berapa? Hasilnya 100. Kira-kira berapa? 10 kali berapa hasilnya 100? 10. Berarti ini kalikan 10. 10 kali 10 kan 100. Nah, kalau yang bawah kalikan 10, berarti yang atas juga dikalikan 10. 2 kali 10, 20. Nah, ini sudah menjadi per 100. Masih ingatkah kalau persen itu artinya per 100? Berarti kalau sudah per 100 seperti ini, berarti ininya sudah tidak perlu ditulis lagi. Berarti tinggal ditulis 20 dan digantikan dengan simbol persen. Kita masuk contoh yang kedua. 0,15. Nah, kita lihat dulu desimalnya. Ini koma dan di belakang koma ada berapa angka? Ada 2. Kalau ada 2, tadi artinya adalah per 100. Nah, tinggal ini angka di sini ditulis ini 15. Nah, kalau sudah per 100 seperti ini berarti ininya dihapus, kemudian digantikan dengan simbol persen dan ini ditulis di sini 15.
kita masuk ke contoh ketiga. Lihat lagi, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, 2, 3. Berarti kalau di belakang koma itu 3 angka, maka penyebutnya adalah 1000. Nah, angka ini tinggal kita tulis lagi di sini, 315. Tapi bagaimana kalau tadi persen itu kan diubah ke per 100, tapi kenapa ini per 1000? Nah, per 1000 ini kita harus mengubahnya menjadi per 100. Oke, kalau 1000 ini agar menjadi 100, nolnya harus hilang berapa? Hilang 1. Kalau 0 di sini hilang 1, maka yang atas ini kemudian kita tulis di depan, karena hilang 1 berarti di depan angka terakhir kita berikan koma 1. Jadinya kalau ini kan sudah per 100, berarti ini 100-nya udah nggak usah ditulis, terus tinggal ditulis 31,5 dan per ini diganti dengan tanda persen. Ada juga cara lain seperti ini, 0,315 itu kan berarti tadi per 1000. Kita tulis sama dulu. Nah, agar menjadi 100, 1000 ini dibagi berapa agar menjadi 100? Dibagi dengan 10. Berarti ini dibagi 10. Kalau bawah dibagi 10 berarti sini juga dibagi 10. 1000 dibagi 10 adalah 100. Kalau 315 dibagi 10, kita pakai porok HP di sini. 315 dibagi 10. 3 dibagi 10 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita ajak belakangnya. 31 dibagi 10 dapat 3. 3 kali 10 30. 1 dikurangi 0, 1. 3 dikurang 3, 0. Habis ya. Tidak usah ditulis angkanya. Kemudian 1 dibagi 10 bisa nggak? Kalau tidak bisa, maka kita turunkan yang 5. 15 dibagi 10 dapat 1. 1 kali 10, 10. Kemudian 5 kurangi 0, 5. 1 kurang 1, 0. Tidak usah ditulis ya. Masih sisa 5. 5 ini dibagi 10 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa, kalau di sini diberi 0, di sini diberi koma. 50 dibagi 10 dapat 5. 5 kali 10, 50. 50 kurangi 50, 0. Nah, sudah 0 ya. Dan kita sudah punya hasil. Ini 31,5. Kita tulis di sini 31,5. Nah, ini dan ini sama kan? Cuma kalau tadi ini caranya, cuma kalau di sini 0-nya dikurang 1, berarti di sini diberi koma 1. Itu artinya dibagi. Artinya dibagi seperti ini ya. Berarti kalau sudah per 100, ini 100-nya kita coret aja diganti dengan tanda persen. Berarti 31,5. Ini adalah 3 contoh. Semoga dengan contoh ini kalian lebih paham. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Bagaimana ya caranya? Caranya adalah mengubah persen menjadi pecahan per 100 terlebih dahulu. Jadi kalau ada persen kita tetap mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu dengan penyebut per 100. Dan yang kedua, jangan lupa dan selalu ingatlah bahwa jika di belakang koma 1 angka, maka nilainya adalah per 10. Jika di belakang koma 2 angka, maka nilainya adalah per 100. Dan jika di belakang koma ada 3 angka, maka nilainya adalah per 1000. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Perintahnya adalah ubahlah bentuk persen di bawah ini menjadi bentuk desimal. Contoh yang pertama, 2%. Ingat ya, kalau persen itu artinya per 100. Tadi cara pertama kita adalah menjadikan bentuk persen menjadi pecahan biasa yang memiliki penyebut 100. Kalau persen itu artinya per 100.
100. Nah, angkanya ini tinggal kita tulis saja di sini. 2. Nah, terus kalau ini kan penyebutnya 100. Berarti kalau 100 itu di belakang koma harus ada berapa angka? Harus ada 2 angka. Nah, berarti kita tulis dulu 0, ini ada 2 angka. Nah, tapi angka di sini cuma 1. Apakah di sini ditulis 2? Lah terus angka di sini mana? Masih ingatkah kalau 2 harus dijadikan menjadi 2 angka? 2 harus dijadikan menjadi 2 angka, itu bukan berarti 20. Karena 20 artinya bukan 2. Ingatkah kalau nomor absen 4 itu ditulis biasanya 04. Nah, kalau 40 itu artinya bukan 4. Tetapi jika 4 itu artinya bisa jadi 04. Berarti penulisannya 0, di sini tulis 2, di sini ditulis 0. Jadi jawabannya adalah 0,02. Desimalnya kita tulis 0,02. Bukan 0,20. Ini artinya berbeda. Kalau 0,02 itu artinya 2/100. Kalau 0,20 berarti 20/100. Ini memiliki makna berbeda. 2 ini memiliki makna berbeda. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. 35%. Ingat, persen itu tadinya adalah per 100. Angka ini tinggal saja kita tulis di sini. 35. Enak banget kalau begini. Kalau per 100 itu berarti ada 2, di belakang koma ada 2 angka. Kita tulis 0, nah kita berikan garis seperti ini. Harus ada 2 angka. Lihat di pembilang, sudah 2 angka belum? Sudah, berarti tinggal kita tulis 35. Jadi jawabannya adalah 35%. Jika dijadikan bentuk desimal, jawabannya adalah 0,35. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pelajaran kita dalam mengubah pecahan desimal menjadi persen dan juga sebaliknya. Setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, tugasnya adalah mengerjakan soal di buku matematika halaman 47 nomor 5 dan 6 ya. Selamat dan semangat belajar. Terima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.